pacaran sekitar 6 bulan. Habis itu kan usia waktu itu udah mau 22 tahun ya. Pakai hijab itu kan sebenarnya pakai hijab terus mungkin ada masalah terus dilepas. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina. Hari ini spesial banget karena aku akan ditemani oleh seorang yang inspiratif. Beliau adalah seorang ibu, seorang mompreneur, dan juga mempunyai kisah-kisah menarik yang bisa menjadi pembelajaran hidup untuk kita semua. Beliau adalah Selma Diana Aquila Rais. Halo, selamat datang di rumahku. Ini cipika-cipiki nggak? Oh, kan ya, lagi corona ya. nih. Cipika-cipiki aja. dengan jarak. Oke, beliau adalah Selma Diana Aquila Rais. Luar biasa sekali kisah hidupnya. Dulu sempat viral ya. Sekitar berapa tahun yang lalu ya Mbak Selma? Aduh, satu abad yang lalu kayaknya. Satu abad yang lalu, dan jujur jadi lebay. Aku tahu Mbak Selma itu ya juga dari itu Mbak, tidak bisa dipungkiri. Waktu itu kan yang rame kisah viralnya. Cuma aku kayak selalu fokus sama prestasi-prestasi Mbak Selma yang masih muda, lulusan kuliah hukum, terus kemudian sekarang menjadi seorang ibu. Aku malah salfok itunya. Alhamdulillah ya, salfoknya ke hal yang baik ya. Jujur senang banget bisa kenal secara personal ke Mbak Selma, karena dulu kayak pengen kenal gitu, pengen berbagi inspirasi, berbagi kisah. Akhirnya kita sekarang bisa ketemu. Nah, sekarang ini aku sedang di kediamannya Mbak Selma Diana. Tadi pertama kita langsung ke sini Mbak, dan aku kayak amazing gitu dengan bangunan joglonya, kemudian kursi-kursinya luar biasa banget. Sebenarnya ini tuh bangunan apa sih Mbak? Tempat apa gitu Tempat ya? apa? Misterius ya? Misterius. Jadi ini tuh sebenarnya joglo yang dimiliki sama mertuaku, Pak Amin Rais sama Bu Amin Rais. Nah biasanya joglo ini tuh untuk menerima tamu. Jadi kayak kalau ada misalnya ada pejabat, presiden atau siapapun itu yang mau bertemu sama Pak Amin dan Bu Amin Rais, itu datangnya ke sini. Oke, luar biasa. Ini menyambut ya Queen Butik ini juga disambutnya di sini. Luar biasa, suatu kehormatan ya guys. Oke, langsung aja nih sister. Yuk Mbak Selma, kita sambil jalan ya biar mengelilingi luasnya. Mau kemana nih? Melihat-lihat ya. Jadi nih butik sister Mbak Selma ini ada saat ini sudah bertransformasi menjadi seorang ibu yang juga orang pengusaha, dan Mbak Selma ini sering membagikan tips-tips parenting di Instagram pribadinya juga. Tapi sebelum Mbak Selma menjadi yang sekarang ini, di masa lalu Mbak Selma itu melewati Mbak Selma itu melewati sandung ya Bun? Bukan ya, kesandung ya, melewati sandungan ataupun kisah viral yang menggembarkan jagat media massa, jagat media sosial. Nah untuk itu tuh mungkin ada yang tahu Mbak Selma sebelumnya, karena dulu sempatnya dikabarkan pernah berpacaran dengan seorang tit yang katanya sudah pacaran bertahun-tahun, tapi Mbak Selma memilih untuk menikah dengan orang yang baru dikenal sekitar 1 minggu, dan itu sempat viral pro dan kontra. Nah mungkin sebenarnya yang terjadi itu gimana sih Mbak? Boleh sih Mbak Selma untuk mengklarifikasi secara live hanya di vlog Nisa Hoirina ini. Mantap ya, ini vlognya eksklusif banget ya kayaknya. Saya merasa terhormat banget loh nih. Tuh ini nggak apa-apa ya Mbak Nisa, panas-panas nggak apa-apa nih? Mungkin meneduh ya, kita mencari tempat teduh dulu yuk. Derby meleleh. Nanti kita, ini nih, ini kayaknya teduh nih di sebelah sini. Sambil melihat ayam-ayam ya. Ayam dan burung ya. Nah jadi cerita sebenarnya itu pada suatu hari. Pada suatu hari saya tuh punya pacar gitu ya ceritanya Mbak Nisa. Terus pacaran sekitar 6 bulan. Habis itu kan usia waktu itu udah mau 22 tahun ya. Pokoknya udah 22 ke atas itu pengennya punya visi misi hidup yang jelas. Mantan pacarnya itu kalau tiap diajak ngomong agak serius gitu pasti kayak menghindar gitu loh. Nah padahal saya tuh pengennya yang jelas gitu, visi misi hidup tuh tak rencanakan dari sekarang. Tapi setiap diajak ngomongin itu selalu jadinya konflik terus gitu. Nah terus akhirnya berdoa terus sama Allah, ya Allah kasih aku jawaban dong, ini harus gimana ya, kayak gitu kan. Nah tapi tetap nggak menemukan jawabannya juga. Sedih nggak sih? Ya Mbak ya, terus setiap bahas itu selalu konflik, hingga akhirnya di tengah konflik yang berkepanjangan itu di suatu malam
Di suatu malam yang gelap, di situ tuh Mbak, ini kan ada jalan lurus ya di situ ya? Benar. Ada jalan lurus. Saya tuh ceritanya mau meeting di rumahnya Mbak Hanum Rais, nah kakaknya suami saya. Rumahnya di ujung jalan sana itu loh. Nah masuknya tuh lewat jalan sini. Di malam yang gelap jam 8 malam nih, mobil saya tuh berhenti karena saya nyasar gitu. Ini kok gelap banget sih, ini tempat nggak ada lampu gitu kan. Nah terus akhirnya ada cowok tiba-tiba datang ngetok kaca, tok tok tok. Mbak, nyari rumahnya siapa ya kok sendirian? Apa sih Mas? Waktu itu tuh lagi zamannya kayak sekarang kelitih, tau nggak Mbak? Perkelitian, perbegalan gitu ya. Kaget dikira begal kan. Terus akhirnya ya udah dibuka kacanya, langsung siapa ya Mas? Oh saya adiknya Mbak Hanum Rais. Kenalin saya Haki. Oh ya iya. Terus dianterin lah ke rumahnya Mbak Hanum. Nah itu pertemuan pertamanya. Kenalan di situ seminggu, ya singkat cerita dia langsung ngajak nikah. Nah, aku tuh memang seorang perempuan yang nuntut untuk dikasih kepastian. Misal kita nanya nih, ke depan kita gimana? Walaupun nggak harus nikah hari ini juga, detik ini juga, tapi yang jelas ada pandangan ke depan tuh gimana. Bener gitu banget. Loh. Bukan yang harus dinikahi sekarang juga gitu, enggak sebenarnya. At least kasih harapan yang jelas dulu lah ya. Jadi kita jelas nih mau dibawa arah kemana hubungan ini. Luar biasa sama nih. Dibawa kemana? Nah, di sini kan Mamisel ini ya, Mamisel ya. Sekarang aku kalau nyebutnya kok lebih enak Mamisel. Mamisel ini kan sekarang sudah konsisten berhijab, OOTD-nya juga berhijab. Tapi ketika aku googling namanya Mbak Selma Dena akuilah ada tuh foto-foto yang masih belum berhijab yang zaman dulu. Dan juga aku sempat nyimak story-nya Mbak Selma kayak dulu pernah nyiapin rambut aja tuh dibela-belain bangun pagi, bener nggak Mbak serius? Selma? Kamu baca itu? Aku tuh follower Mbak Selma yang selalu nyimak. Harus bangun pagi untuk nyiapin rambut, dan sekarang sudah berhijab. Apakah itu tuntutan dari keluarga? Kan Mbak Selma ini sudah bergabung di keluarga Pak Amin Rais ya, yang notabene beliau adalah seorang aku nyebutnya ya politisi yang Islami sih. Islami, benar. Nah, apakah ini tuntutan, paksaan, ataukah bagaimana sesungguhnya? Iya, jadi sambil jalan ya Mbak? Oh ya, boleh kita sambil melihat ayam ya. Ayam yang artistik ya. Tapi sedikit cerita tentang ayam ini ya. Nggak apa ya. Jadi ayam ini tuh sebelum dia sebesar ini dia tuh kecil banget. Tahu nggak sih ayam warna-warni Mbak? Warna-warni itu. Aku beli ayam warna-warni. Buat Zil ya? Iya, itu kayak di Sunmor itu loh Mbak. Di Sunmor ada ayam warna-warni. Lumayan Mbak. Sekarang udah jadi gede banget. Lumayan bisa buat soto. Alhamdulillah. Aduh, jadi kasihan ayam warna-warni jadi soto. Kalau dia nggak warna-warni ya Mbak ya? Masih itu kayaknya masih kupingnya warna. Kayaknya masih ada kuningnya ya. Ini orange, yang ini hijau dulu. Oke, balik lagi mungkin ayam sambil menyimak ya. Iya. Pakai hijab itu kan sebenarnya ada ya banyak ya yang pakai hijab terus mungkin ada masalah terus dilepas. Nah biasanya nih yang pakai hijab terus dilepas itu berhijabnya bukan karena diri sendiri tapi karena orang lain. Nah kalau aku sendiri alhamdulillah nih udah konsisten, baru konsisten sekitar 5 sampai 6 tahun, 5 sampai 6 tahun pakai hijab. Nah itu sebenarnya dorongannya Dorongannya dari sendiri, bukan dari keluarga sih. Karena kalau dari keluarga itu malah sama sekali nggak memaksa untuk sama habitnya sama keluarga. Pakai hijab juga nggak pernah dipaksa. Ipar-ipar pun nggak ada yang kayak nyinyir. Kamu kok nggak berhijab sendiri, nggak ada gitu. Tapi itu lebih kepada ngelihat saudara-saudara pada taat agama. Subuh itu pada ke masjid semua, padahal ya ampun aku kalau subuh ya udah habis sholat subuh tidur lagi gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang udah enggak Mbak, karena udah bergabung sama keluarga yang Islami, yang ajaran Islamnya itu kuat. Jadinya habit sehari-hari itu otomatis ngikutin. Jadi nggak karena disuruh, nggak karena apa, emang karena ngelihat keluarganya yang luar biasa, keluarga Pak Amin Rais. Emang suportif banget, jadinya aku jadi ikutan gitu. Dan alhamdulillah konsistennya itu karena dorongannya itu dari diri sendiri, bukan karena bapak mertuaku kan Pak Amin Rais, jadi aku harus berkerudung, enggak gitu. Karena emang ya berkerudung itu kan wajib ya Mbak. Betul. Iya. Masya Allah. Mbak Nisa juga konsisten kok. Gimana ya, karena merasa lebih pede kalau pakai hijab sih awalnya Mbak. Ngerasa lebih anggun juga ya. Ngerasa lebih nyaman awalnya seperti itu. Tapi yang aku lihat dari cerita Mbak Selma ini, keluarga Mbak Selma itu lebih ngasih contoh gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi nggak yang dikasih arahan secara lisan, tapi dengan contoh, sehingga Masya Allah Allah membukakan hati dan Mbak Selma bisa sampai di titik ini. Luar biasa. Alhamdulillah ya Bun. Alhamdulillah bunda-bunda.
Nah, luar biasa sekali ya sister. Baru juga beberapa poin pembahasannya udah dapet inspirasi yang banyak dari Mbak Sel. Nah, salah satu inspirasi yang mungkin perlu dibutuhkan untuk semua wanita termasuk aku ya. Aku ini baru 4 bulan lahiran Mbak, dan masih dikira hamil. Siapa itu yang bilang kayak gitu? Julid banget. Astagfirullahaladzim. Kayak, isi lagi ya. Padahal ini perut belum kempes sister, masih naik. Aku masih naik 8 kilo, jadi aku harus turun 8 kilo. Selama aku naik 8 kilo ini, benar-benar orang tuh, Nisa gendut ya, Nisa tambah gendut ya, subur ya, kayak itu tuh bikin insecure. Nah, ternyata Mbak Selma dulu malah lebih, bisa dibilang lebih gede lagi. Hampir 80 kilo ya Mbak. Hampir 100 Mbak. Hampir 100. 96 saya. 96, ya ampun nggak kebayang. Tepuk tangan dulu buat 96 kilo. 96 kilo tidak terbayang Mbak Selma. Aku aja yang naik 8 kilo tuh udah kayak udah gitu banget ya. banget gitu. Karena mungkin bisa dikasih cerita dong Mbak Selma, sharing ketika dulu 96 kilo dan Mbak Selma ini sukses ya, sukses berdayat, apa ya, menerjang semua rintangan halangan sehingga sekarang bisa sebagus ini. Ya belum lah ini. Ini terlihat kurus. Kenapa? Karena bajunya. Karena ini bajunya ini bikin kurus ya. Jadi diikat di pinggang kayak gini. Ini bikin jadi jenjang sama slim ya. Dari Mbak Nisa Khairina. Kaget saya. Promosi. Nah, Mbak Selma ini berhasil diet dengan turun puluhan kilo ya. Itu apa sih Mbak motivasi terbesarnya? Apakah ada tuntutan dari suami atau ada tuntutan dari pekerjaan atau apa sehingga bisa termotivasi untuk berdiet dengan sukses seperti ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tuh bener-bener salah satu pencapaian yang luar biasa dalam hidupku ya Mbak Nisa. Karena diet puluhan kilo tuh nggak gampang loh. Dan waktunya tuh nggak bisa seminggu 2 minggu instan. Betul banget. Mie instan aja butuh dimasak ya, apalagi meluruhkan lemak-lemak yang luar biasa jahat. Jadi dulu itu waktu hamil pertama aku tuh naik 30 kilo. Aku naik 30 kilo, waktu itu berat langsung 80-an gitu. Terus lahir anaknya menyusui. Baru menyusui sekitar 10 bulan hamil lagi. Ya Allah, bener-bener sih Bapak nih ya. Anda itu menghamili terus. Dihamili lagi Mbak. Dihamili lagi, habis itu hamil. Naiknya itu malah sampai 96 kilo. 96 kilo hamil 9 bulan. Lahir anaknya cuma berkurang 4 kilo. Nangis nggak? Tetap 90 Zong kilo. Banget ya Mbak. Zong banget, sumpah. Jadi berapa tuh? 96 kurangi 4 kilo berapa sih? 92. 92. Matematika. Jadi 92 kilo. Nah, 92 kilo itu akhirnya karena depresi ya Mbak. Karena mulut orang tuh kan nyebelin banget. Kayak tadi tuh ya, isi lagi ya. Kok cabi banget sih sekarang ya? Menurut lo orang habis melahirkan langsung bisa kurus? Nggak bisa gitu. Karena cibiran kanan kiri itu sebenarnya mereka nggak berniat mencibir ya, basa-basi ya. Betul. Tapi basa-basinya itu basi banget gitu, jadinya sebel kan. Karena omongan itu tuh jadi motivasi. Ditambah nih ya, suami nih ya, saya tuh nggak tahu ya, mungkin jadi sensitif ya Mbak. Suami tuh lagi nge-scroll Instagram, dia nggak salah apa-apa sih ya. Lagi nge-scroll Instagram, pas nge-scroll itu pas bagian ada cewek kurus. Besoknya lagi tuh nggak sengaja nge-scroll lagi kurus. Kan dia nge-scroll di sana tuh, kita di belakang gini kan. Cewek kurus. Itu jadi motivasi juga yang kuat begitu. Apalagi suami saya tuh emang sukanya tuh cewek yang badannya tuh ideal kebetulan kayak gitu. Jadinya karena demi suami, demi rumah tangga, keutuhan rumah tangga ya. Terus jadinya diet. Nah, dietnya itu juga nggak sebulan 2 bulan, tapi butuh 2 tahun sampai benar-benar selesai menyusui. Jadi Mbak Nisa sabar ya. Nyusuin adalah prioritas gitu. Tapi buat yang nggak menyusui nih, semangat. Sebenarnya Mbak Selma itu banyak prestasinya, tetapi ketika aku buka Google ya, kemarin jujur aku buka Google sebelum ketemu Mbak Selma ya, siapa tahu ada topik pembahasan yang bisa dibahas gitu ya. Ternyata ketika aku googling nama Selma Dena, baru juga Selma Dena, udah Selma Dena Oplas. Selma Dena operasi plastik itu yang mendominasi di Google. Aku sangat shock, bahkan aku sempat WA Mbak Selma ini kok di Google bisa seperti ini ya keywordnya, sebegitu banyakkah yang penasaran dengan operasi plastiknya Mbak Selma Dena? Aku juga penasaran ya Mbak, di mana di Korea atau di mana ya? Oh iya, nanti kita bahas. Nanti di info. Nah itu boleh dong Mbak Selma di-sharing sama kita semua, apakah itu benar operasi plastik? Sebenarnya ya kalau tentang operasi plastik ini, kalau emang operasi plastik tuh kenapa sih? Kalau nggak operasi plastik tuh kenapa sih?
Gitu aja sih. Simple, Dan kan? setiap orang itu kan sebenarnya berhak ya untuk memilih untuk jadi lebih cantik atau mau jadi lebih kurus gitu misalnya. Aku diet ya, tiba-tiba kurus gitu dari 90 kilo jadi berapa tadi? 50 Jadi ya 50, sekarang 50 kilo. Lupa sama berat badan sendiri coba. Aku selalu ingat. 50 kilo. Terus ada yang nanya, Mbak, potong lemak ya? Kan ada Mbak teknologi potong lemak namanya. Mbak potong lemak ya? Ada yang sampai frontal seperti itu. Ada yang kayak gitu, Mbak Ya potong lemak ya? ampun. Aku bilang iya, gituin aja. Nah termasuk operasi plastik itu, kalau misalnya iya tuh kenapa gitu loh? Kenapa sih pengen tahu banget urusan orang kayak gitu loh? Kalau misalnya iya ya alhamdulillah berhasil ya kan. Kalau misalnya enggak ya alhamdulillah berarti natural. Nah, Mbak Selma ini sekarang kan sudah bertransformasi, selain juga sharing tentang parenting ya, tapi juga sering sharing tentang OOTD yang stylish, fashionable ya, luar biasa. Walaupun sudah ibu-ibu anak 2 guys, tetap memperhatikan penampilan dari atas sampai bawah. Boleh dong Mbak Selma sharing dengan ibu-ibu yang lainnya? Mungkin ini pengalaman aku aja ya Mbak. Sesuai Ini memang pengalaman aja. emang nggak ada disiplin ilmunya, sini cuma kesotoyan Mami Sel aja. Gitu. Mungkin kalau fashion itu sebenarnya malah lebih susah waktu menyusui, karena kalau aku tuh kan ibu-ibu menyusui itu kalau pergi itu pilihannya 2, antara ngangkat baju sama yang ada bukaan sampingnya. Betul. Nah kalau aku tuh emang lebih suka yang bukaan samping Mbak. Nah nyari baju yang bukaan samping itu susah banget, apalagi kalau misalnya kondangan anaknya dibawa. Aduh, baju kondangan yang ada bukaan sampingnya itu aku masih dulu waktu zaman aku menyusui susah banget gitu. Jadinya malah yang susah itu dulu ketika menyusui. Nah, pasca menyusui ini udah enak banget. Yang penting comfy gitu, yang penting nggak sumuk gitu ya, nggak panas. Itu aku senang banget pakainya. Nah, sekarang justru fashionku itu kembali lagi kayak waktu zaman kuliah. Zaman gadis ya. Iya, jadi berubahnya itu kemarin waktu menyusui. Jadi yang cari bukaan samping, yang aksesnya tuh longgar kayak gitu. Kalau sekarang udah comeback gitu ya. Tapi mungkin pilihannya lebih ke warna-warna yang nude kayak yang kita pakai sekarang ya. Earth tone gitu ya. Yang earth tone. Karena kalau warna earth tone kayak gini mungkin terkesan lebih dewasa, lebih berwibawa gitu sesuai dengan usia kan. Nah itu dia keseruan hari ini bareng Mami Sel. Terima kasih Mami Sel sudah mau hadir di YouTube Nisa Khairina. Semoga ilmu yang Mami Sel bagikan di YouTube kali ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan selalu menginspirasi. Dan ini ada oleh-oleh nih buat Mami Sel. Wah, thank you ya Mbak Nisa, dapat baju baru dari Putik nih. Dari By Nisa. Oh, By Nisa ya? Ini ya? Kardusnya By Nisa, jadi Oh, By backnya Nisa putih. Khairina. Mantap nih, jadi penasaran. Jadi nggak perlu beli ya ini ya? Nggak perlu. Alhamdulillah. Itu dia sister, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.